Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dan teman saya Erika Angelin dari kelas C4 Manajemen. Video ini dibuat oleh kami untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dalam mata kuliah perilaku organisasi. Dan kami di sini akan memaparkan materi mengenai kepribadian dan emosi. Dalam mata kuliah perilaku organisasi, terdapat ada dua unsur yaitu kepribadian dan emosi, yang dimana pengertian kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas dan juga perilaku seseorang. Hal ini terwujud dalam tindakan seseorang terhadap situasi tertentu. Setiap orang memiliki ciri khas pribadinya karena perilaku yang baku secara terus-menerus dalam situasi yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada aspek kepribadian yang dimana menurut Abin Syamsuddin pada tahun 2003 yaitu pertama ada karakter, 2 temperamen, 3 sikap, 4 stabilitas emosi, 5 responsibilitas atau tanggung jawab, dan yang keenam ada sosiabilitas. Lalu ada jenis kepribadian. Yang pertama, introvert. Kecenderungan menutup diri dari kehidupan luar dan lebih senang dalam keadaan sunyi atau tenang. Dan berikut adalah ciri-ciri introvert. Yang pertama, pemikir. Yang kedua, pendiam, senang menyendiri, pemalu, sulit bergaul, lebih senang bekerja sendiri, lebih suka berinteraksi dengan satu orang, berpikir dulu baru berbicara, senang berimajinasi, lebih mudah mengungkapkan perasaan dengan tertulis, dan yang terakhir jarang berbicara. Adapun orang yang memiliki kepribadian ekstrovert, yaitu kepribadian manusia, yang mengutamakan dunia luar cenderung membuka diri dengan kehidupan luar yang lebih beraktivitas serta senang dalam keadaan ramai daripada sunyi. Ciri-ciri orang ekstrovert adalah sebagai berikut. Yang pertama aktif, senang bersama orang, percaya diri atau kadang dapat berlebihan, senang beraktivitas, lebih senang jika bekerja kelompok, gampang bergaul atau humble, supel, lebih suka berinteraksi dengan banyak orang dibanding dengan sekaligus, lebih mudah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata. Yang ketiga ada ambivert, yang dimana kepribadian manusia yang berubah-ubah bisa introvert atau extrovert. Kepribadian ini lebih fleksibel untuk beraktivitas. Ambivert sering terlihat moody karena sifat yang sering berubah-ubah. Kadang senang, kadang sedih, kadang marah, kadang bahagia, kadang menangis, dan itulah karakter orang ambivert. Selanjutnya ada pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atau reaksi terhadap kejadian. Dapat ditunjukkan dengan merasa senang, marah, atau takut. Dalam emosi sangat bervariasi jumlahnya, namun sebagian ahli menyebutkan bahwa emosi sebenarnya hanya terdiri sedikit emosi dasar saja. Pertama, emosi dasar, yang dimana manusia memiliki 6 emosi dasar, yakni takut, marah, sedih, bahagia, jijik, dan terkejut. Emosi dasar itu dipercaya dimiliki oleh semua manusia dari budaya manapun juga. Yang kedua adalah positif affect, di mana berdampak positif sebagai suasana hati yang terdiri dari positif emosi seperti kegembiraan, keyakinan diri, dan keceriaan, kebosanan, kelesuan, dan kelelahan pada akhir rendah. Yang ketiga ada negatif affect, yaitu pengaruh negatif adalah suasana hati yang terdiri dari kegelisahan, stres, dan kecemasan pada tinggi, dan relaksasi, ketenangan, dan ketegangan pada akhir rendah. Yang keempat ada emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi sesungguhnya dari diri seseorang, sedangkan emosi yang ditampilkan
adalah emosi yang harus dipenuhi oleh pekerja atas suatu jabatan yang ia duduki. Emosi karena tuntutan pekerjaan, perbedaannya adalah emosi yang dirasakan adalah emosi bawaan dari seseorang dan tidak bisa dipelajari, sedangkan emosi yang ditampilkan bisa dipelajari oleh seseorang. Yang kelima ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan yang dimiliki untuk dapat menggunakan perasaannya secara optimal guna mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Emotional intelligence. Yang pertama ada self-awareness atau menyadari apa yang Anda rasakan. Yang kedua ada self-management atau kemampuan untuk mengelola emosi dan impuls. Yang ketiga ada self-motivation, yang dimana kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Selanjutnya ada empati atau kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Dan yang terakhir ada social skills atau kemampuan menangani emosi orang lain.